Selamat datang kembali di channel Elena Trilogy. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya, bisa mencatatnya di kolom komentar. Pada video kali ini, saya akan berunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2013. Yang bercerita tentang saat sebuah keluarga terguncang ketika dua putri mereka menghilang secara misterius. Seorang detektif memimpin penyelidikan. Saat penyelidikan berlanjut, rahasia kelam dan banyak konflik terkuak, mengungkapkan penderitaan yang mendalam dan pilihan sulit yang harus dibuat untuk menyelamatkan orang yang mereka cintai. Keller dan putranya Ralph sedang berburu rusa. Ralph berhasil menembak rusa dengan tepat, lalu mereka membawanya pulang ke rumah. Saat keluarga Dover, Keller juga istrinya Grace beserta putra dan putri mereka berjalan menuju rumah tetangga untuk makan malam, mereka melihat sebuah RV tua melintas di depan rumah mereka. Mereka semua berbagi kesenangan dan keceriaan bersama selama acara tersebut. Selama makan malam, percakapan beralih ke topik keuangan keluarga. Ralph bertanya mengapa mereka tidak menyewakan apartemen tua milik kakeknya. Keller, sang ayah, menjelaskan bahwa kondisinya terlalu buruk untuk disewakan. Saat orang dewasa sibuk memasak, anak-anak keluar rumah. Anna Dover naik ke dalam RV tua yang terparkir di tepi jalan. Mereka menyadari bahwa ada seseorang di dalamnya dan memutuskan untuk kembali ke rumah Birch. Franklin Birch adalah pria yang ramah dan memainkan trompet dengan kurang mahir. Setelah makan malam, kedua putri bungsu dari kedua keluarga kembali ke rumah anak untuk mengambil peluit keselamatan yang entah bagaimana menurutnya harus selalu dibawa. Beberapa waktu kemudian, Keller menyadari bahwa kedua gadis itu belum kembali dan para remaja tidak mengantar mereka pulang menurutnya. Keller mencari mereka di rumah, tetapi tidak berhasil menemukan mereka. Ralph yang kembali dari mencari mereka menyebutkan tentang mobil RV yang mereka lihat sebelumnya. Keller mulai panik dan segera menelpon polisi. Di tempat lain, seorang detektif yang bernama Loki sedang makan makanan Cina sendirian dan berbincang dengan pelayan di restoran. Teleponnya tiba-tiba berdering. Saat ini polisi melakukan pencarian untuk mencari anak-anak Dover dan juga Birch. Mobil RV putih itu ditemukan terparkir di luar pom bensin di dekat hutan. Ketika detektif Loki yang memimpin kasus tersebut mendekati pemudi RV, Alex, sang pengemudi, panik dan mencoba untuk melarikan diri, namun malah menabrak pepohonan. Alex dibawa untuk diinterogasi, namun ternyata diketahui bahwa IQ-nya sebanding dengan anak berusia 10 tahun dan dia jarang berbicara. Detektif Loki kemudian mengunjungi rumah bibi Alex yang bernama Holly Jones yang telah membesarkannya bersama pamannya setelah orang tua Alex meninggal ketika Alex masih berusia 6 tahun. Pamannya meninggalkan rumah beberapa tahun yang lalu setelah konflik keluarga dengan bibinya. Alex biasanya menghabiskan malamnya tidur di dalam mobil RV dan tidak memiliki banyak barang bawaan. Meskipun pemeriksaan forensik pada mobil RV tidak menunjukkan bukti bahwa kedua gadis itu dibawa secara paksa atau ada perjuangan di dalamnya, dan juga karena kecerdasan rendah Alex berarti dia tidak dapat menyembunyikan bukti tersebut. Lalu pada malam harinya, banyak sukarelawan bergabung dalam pencarian di hutan untuk mencari kedua gadis tersebut. Loki kemudian mengunjungi rumah keluarga Birch dan mengambil foto putri mereka yang lebih baik.
Di rumah keluarga Doover, Loki memberitahu Grace bahwa mereka telah melewati tes deteksi kebohongan yang mereka lakukan pada Alex dan bertanya apakah ada alasan gadis-gadis tersebut mungkin melarikan diri. Grace yang sedang menangis mengatakan bahwa gadis-gadis tersebut bahagia. Di sisi lain, Loki bersumpah untuk menemukan mereka. Loki kemudian memberitahu keluarga Doover bahwa bukti yang menunjukkan keterlibatan Alex John melemah dan mencoba untuk menenangkan Keller. Tes poligraf yang dilakukan tidak memberikan hasil yang meyakinkan karena rendahnya IQ Alex, dan Alex terus membantah bahwa dia tidak pernah melihat kedua gadis tersebut. Karena polisi tidak dapat menemukan bukti yang cukup untuk menahan Alex akhirnya dibebaskan dalam 2 hari ke depan. Loki berusaha meminta atasannya untuk menahan Alex lebih lama, namun permintaannya ditolak. Akhirnya, Loki memutuskan untuk terus memperbarui pencarian mereka. Loki setelahnya melakukan wawancara dengan para pelaku kejahatan seksual yang berada dalam radius 10 mil dari rumah gadis-gadis tersebut. Loki menemukan Pastor Patrick Dunn terikat dan menjadi mumi di ruang bawah tanah yang dibarikade. Di lehernya, Pastor Dunn mengenakan medali yang memiliki desain seperti labirin. Pastor Dunn mengklaim bahwa dia tidak pernah mengenali pria tersebut. Tetapi pada pengakuannya, pria tersebut berbicara tentang pembunuhan 16 anak dan mengakui adanya perselisihan perkawinan. Pastor Dunn mengakui bahwa dia meyakinkan pria tersebut untuk datang ke rumahnya, di mana dia membunuhnya untuk menyelamatkan anak-anak menurut pria yang diceritakan, dan akhirnya ditangkap karena pembunuhan. Pencarian di hutan dan sungai terus berlanjut. Keller mengetahui kapan Alex akan dibebaskan, lalu menyerangnya di tempat parkir polisi. Keller mendengar Alex berkata, "Mereka tidak menangis sampai aku meninggalkan mereka." Meskipun tidak ada yang cukup dekat untuk mendengar pernyataan tersebut dan mengkonfirmasinya, Keller menganggapnya sebagai bukti bahwa Alex terlibat dalam hilangnya gadis-gadis itu. Atasan Loki memutuskan untuk melepaskan Keller dengan peringatan setelah berbicara singkat dengan Loki, lalu mengirimnya pulang. Di rumah Jones, Loki kembali melakukan wawancara dengan Alex dan Holly tentang kejadian di tempat parkir. Loki mengancam akan menempatkan Holly ke dalam penjara jika Alex tidak bersikap jujur, tapi Alex tetap menyangkalnya. Di sisi lain, Grace merasa putus asa, jadi Keller memberinya obat penenang agar bisa tertidur. Keller juga memberikan nasihat kepada putranya untuk menjadi pemberani dan bertanggung jawab, serta menjaga ibunya sebelum kemudian meninggalkan rumahnya. Di malam itu, Keller menculik Alex dengan mengancamnya dengan senjata saat Alex sedang berjalan-jalan dengan anjingnya, lalu mengurungnya di dalam rumah apartemen tua yang dulunya dimiliki oleh ayahnya. Di keesokan paginya, Keller menunjukkan Alex yang terikat dengan lakban kepada Franklin, dan Franklin merasa ngeri saat Keller mulai menginterogasinya. Kembali bersama detektif yang sedang menyelidiki kasus anak hilang yang belum terpecahkan di masa lalu. Salah satunya adalah kasus Barry Milan, seorang anak laki-laki yang hilang 26 tahun yang lalu ketika berusia 6 tahun. Loki melihat rekaman wawancara dengan ibunya, memutar dan memutar kembali kaset VHS sebelum hilangnya Barry. Loki juga melakukan wawancara lagi dengan Pastor Dunn yang saat ini ditahan. Dunn mengklaim bahwa pria itu menculik anak-anak di siang hari dan kadang-kadang membawa lebih dari satu anak sekaligus. Namun Loki merasa bahwa informasi tersebut tidak membawa kemajuan yang signifikan karena tidak adanya identifikasi jenazah berdasarkan DNA atau laporan orang hilang. Keller terus memukuli Alex secara brutal untuk memaksanya memberikan informasi. Marah karena Alex tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi pada kedua gadis tersebut. Lalu di malam harinya, saat acara menyalakan lilin untuk mengenang gadis-gadis yang hilang, detektif Loki melihat seorang pria yang mencurigakan. Tetapi Loki kehilangan pria tersebut dalam pengejarannya. Di kemudian harinya, Franklin melihat berita tentang pria itu di TV dan menampilkan sketsa wajahnya. Keesokan harinya, Franklin pergi menemui Keller dan memberitahunya bahwa kemungkinan ada orang lain yang terlibat.
Loki dan atasannya bertengkar tentang alokasi sumber daya untuk melanjutkan pencarian ini. Loki merasa kecewa karena mendengarnya. Lalu Loki menonton rekaman wawancara dengan Alex ketika tiba-tiba menerima panggilan telepon. Seorang pegawai dari toko mengenali pria yang ada di televisi dan memberitahunya bahwa pria itu sering datang ke toko untuk melihat-lihat boneka anak-anak dan membeli pakaian anak-anak juga. Pegawai tersebut berjanji akan memberitahu Loki jika pria tersebut muncul di toko lagi. Sementara itu, Franklin merasa sangat bersalah dan akhirnya mengungkapkan kepada istrinya Nancy apa yang mereka telah lakukan. Mereka kemudian pergi menemui Keller. Keller membawa Nancy ke apartemen tempat Alex disiksa secara brutal, terluka, dan terikat di lantai kamar mandi. Dengan terkejut, Nancy melepaskan ikatan Alex dan mencoba berbicara dengannya dengan lembut. Namun Alex berusaha melarikan diri. Keller berhasil menangkapnya kembali. Saat diikat kembali, Alex memperhatikan saat Keller mulai membuat sesuatu dari kayu untuk membuat penahan. Kemudian, Keller membawa keluarga Beach kembali ke apartemen, di mana dia telah membangun konstruksi di sekitar bak mandi tempat dia menahan Alex. Tempat itu gelap kecuali untuk lubang kecil di tabung PVC sebagai sumber cahaya. Keller menyatakan niatnya untuk membunuh pria tersebut dan menantang keluarga Beach untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Franklin merasa hal tersebut harus dihentikan, tetapi tidak mengambil tindakan apapun ketika Nancy mengingatkannya untuk memikirkan Joy. Saat Elisa, putri remaja keluarga Beach, sedang mandi, seorang pria misterius menyelinap masuk ke rumahnya. Kemudian, pria yang mengenakan kerudung tersebut memasuki rumah Duber juga. Grace mendengar suara dan langsung bangun dari tempat tidurnya, percaya bahwa itu adalah Anna yang kembali. Setelah menginformasikan dan detektif Loki tiba, lalu membuat catatan tentang kemungkinan seseorang yang masuk melalui jendela, Grace membawa Loki juga ke ruang bawah tanah, bengkel yang rapi milik Keller. Loki melihat kantong ala-kali dan bertanya pada Grace tentang keberadaan Keller setelahnya. Grace menjawab bahwa Keller sedang mencari putri mereka yang hilang di luar. Di tengah hujan yang lebat, Loki mengikuti Keller ke tempat parkir toko minuman keras dekat bangunan di mana Alex ditahan. Keller menyadari bahwa dia diikuti saat menuju ke bangunan tersebut, lalu akhirnya berbalik arah untuk masuk ke toko minuman keras. Loki penuh tanda tanya, bertanya pada Keller apa yang sedang dilakukan di area tersebut. Keller mendekat sambil membawa botol minuman dan bertanya mengapa dia diikuti. Keller mengakui bahwa ini adalah minuman pertamanya dalam 9 tahun. Loki menekankan pentingnya bagi Keller untuk menjaga dirinya sendiri dan juga istrinya. Setelah 6 hari yang melelahkan, Keller akhirnya pulang ke rumah untuk istirahat. Di dalam mimpinya, Keller juga melihat Anna. Loki duduk di depan komputernya, membaca arsip berita lama tentang bunuh diri yang terjadi di 234 Campbell, yang merupakan lokasi yang sama dengan tempat tinggal Keller. Keesokan harinya, Keller melanjutkan penyiksaannya terhadap Alex dengan menggunakan air panas dan air dingin dari pancuran secara bergantian. Meskipun Alex mencoba berbicara, Keller hanya tertarik untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan gadis-gadis itu. Sementara itu, Loki tiba di gedung yang terkunci dan memasuki lantai dasarnya. Loki menemukan Keller berbaring di lantai, pura-pura tidur. Keller memberi detektif itu tur singkat ke dalam bangunan yang bobrok itu, dan saat itu juga ponsel Loki berdering. Seorang petugas toko memberitahunya bahwa ada seorang penyusup yang terlihat, lalu memberikan nomor plat mobilnya kepada Loki sebelum dia pergi untuk menyelidiki lebih lanjut. Loki menemui Taylor setelahnya dan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan perilaku pria tersebut. Lalu dengan paksa, Loki menahan Taylor dan melakukan penggeledahan di rumahnya. Di dalamnya, dinding dipenuhi dengan gambar labirin yang rumit. Di ruangan belakang, terdapat kotak terkunci yang berisi buku labirin, ular berbisa, dan pakaian anak-anak dengan bercak darah. Lalu di kantor polisi, Keller dan keluarga Franklin mengidentifikasi pakaian anak-anak mereka dari peti yang ditemukan di rumah Taylor, yang kemudian mengaku telah membunuh mereka. Taylor sambil menangis duduk di borgol di ruang interogasi sambil menggambar labirin. Loki memperhatikan sejenak sebelum masuk ke dalam.
Namun, Loki kehilangan kendali dan memukuli Taylor selama interogasi, sehingga polisi lainnya terpaksa masuk untuk menghentikan kekerasan tersebut. Taylor berhasil merebut salah satu pistol dari ikat pinggang seorang petugas dan melakukan bunuh diri. Di kantornya, atasan Loki menegurnya atas kematian Taylor dan tindakan kekerasan yang dilakukannya. Lalu kembali ke apartemen penjara. Keller sedang duduk sendirian. Keller sedang minum ketika akhirnya Alex berbicara dan menyebutkan sesuatu tentang menemukan gadis-gadis itu di dalam labirin. Setelah itu, Keller pergi ke rumah keluarga Jones untuk meminta maaf kepada Holly atas insiden penyerangan terhadap Alex di kantor polisi. Holly mengundangnya masuk dan menceritakan bahwa putranya telah meninggal karena kanker, dan Keller menyampaikan belasungkawa atas kehilangannya, dan juga Holly menyampaikan belasungkawa atas kehilangan Keller. Keller lalu bercerita bahwa dia bermimpi tentang Anna di dalam labirin. Holly juga menyebutkan bahwa suaminya dulu sempat memelihara ular. Sebuah judul surat kabar menarik perhatian Keller, yang merupakan laporan tentang bunuh diri Taylor. Atasan Loki mencoba memberitahu Loki untuk melupakan kasus tersebut. Lalu Loki pergi ke tempat kerjanya dengan rasa marah yang memuncak. Di sana, di antara tumpukan foto, Loki melihat gambar labirin yang mirip dengan yang digambar oleh Taylor. Lalu kembali ke rumah Taylor, polisi lain mengungkapkan bahwa darah yang ditemukan di pakaian anak-anak tersebut sebenarnya adalah darah babi. Taylor sekarang dianggap sebagai pembunuh palsu yang meniru sebuah buku yang secara mencolok menampilkan labirin, terutama labirin melingkar yang merupakan medali labirin yang dikenakan oleh tubuh di ruang bawah tanah Pasutdun yang digambar oleh Taylor saat dia berada dalam tahanan. Meskipun demikian, Loki masih bingung tentang bagaimana Taylor bisa mendapatkan pakaian dari garis-garis yang hilang tersebut. Loki kembali ke rumah Dover dan menemukan sepotong kaos kaki kecil di semak-semak. Lalu setelahnya, seseorang menelpon Grace dengan berita dan dengan cepat mencari Keller. Joy Beast ditemukan berkeliaran dan telah dibius, kemudian dirawat di rumah sakit. Keller mencoba bertanya kepada Joy, tetapi Joy tetap tidak merespon. Dalam keadaan setengah sadar, Joy mengoceh bahwa Keller ada di sana, meninggalkan kesan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Keller terlibat dalam kasus tersebut. Keller kemudian bergegas pergi sementara Loki mengejarnya di rumah sakit dan kemudian mengejar mobil Keller di luar. Meskipun Loki kehilangan Keller, ia akhirnya mencapai gedung apartemen Keller dan menemukan Alex yang dipenjara di sana. Keller pergi ke rumah Holly bertekad untuk melakukan penebusan dosa atas perilakunya. Namun ketika Keller mengkonfrontasi Holly tentang keberadaan gadis-gadis itu, wanita itu menodongkannya dengan senjata dan memaksa Keller untuk memborgol dirinya dan meminum obat penenang yang sama yang digunakan untuk membius Anna dan Joy. Di bawah ancaman senjata, Holly mengarahkan Keller ke sebuah mobil tua di luar. Dia mengungkapkan bahwa dia dan suaminya adalah orang yang religius mirip dengan Keller, hingga putra mereka meninggal karena kanker di usia muda. Kehilangan tersebut membuat mereka marah kepada Tuhan dan membuat mereka memutuskan untuk berperang melawannya, dengan membuat anak-anak menghilang tanpa jejak, hingga mengubah orang tua mereka seperti menjadi setan seperti yang dialami Keller saat ini. Suaminya kemudian menghilang dan saat ini Holly melakukan apa yang dia bisa sendirian. Holly memerintahkan Keller untuk mengemudi perlahan dan memberitahunya bahwa Alex tidak pernah menyentuh gadis-gadis itu. Saat mobil mencapai lubang, Holly mencoba memaksa Keller masuk dan menembak kakinya, menyebabkan Keller terjatuh ke dalam lubang tersebut. Holly kemudian menutup penutup mobil dan memarkirkannya kembali di atas penutup lubang tersebut. Atasan Loki memerintahkan detektif Loki untuk pergi ke rumah Holly dan memberitahu tentang keberadaan Alex. Dengan menggunakan senter kecil, Keller menjelajahi ruang bawah tanahnya dan menemukan peluit putrinya, lalu berdoa untuk keselamatan anak. Kemudian saat ini Loki tiba di rumah Holly. Holly pergi ke ruang terkunci untuk menjemput anak. Loki memasuki rumah dan melihat foto lama suami Holly dan juga RV. Loki kemudian merayap mendekati suara yang didengarnya. Holly menyuntikkan gadis itu dengan jarum suntik dan Loki menemukannya meminta untuk menghentikannya.
Lalu mereka berdua kemudian saling menembakkan senjata. Holly terbunuh dalam insiden tersebut dengan Loki yang terluka dan berdarah membawa gadis itu ke rumah sakit. Keesokan paginya, Loki yang terbalut perban membaca koran dengan judul yang mengumumkan bahwa Barry Milan yang juga dikenal sebagai Alex Jones telah berkumpul kembali dengan keluarganya. Grace kemudian masuk dan memberitahu bahwa Anna akan baik-baik saja. Grace juga mengatakan bahwa Keller masih belum menghubunginya dan Grace menyadari bahwa Keller akan masuk penjara jika tertangkap. Lalu pada malam harinya, di rumah Jones, seorang teknisi menginformasikan bahwa mereka telah menemukan beberapa ular mati dan juga tanah yang membeku. Setelah selesai dengan pekerjaannya, mereka pergi, tapi Loki yang masih berada di sana mendengar suara peluit beberapa saat kemudian. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.